Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak sekali menemukan fenomena alam ataupun kejadian-kejadian yang bisa kita pelajari atau kejadian yang menjadi masalah yang harus kita carikan solusi supaya permasalahan itu tidak memberikan dampak negatif kepada umat manusia atau kepada alam ini. Misalnya permasalahan tentang pencemaran lingkungan, tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang, atau misalkan tentang penggunaan zat aditif yang membahayakan, atau misalkan yang terjadi pada saat ini yaitu pandemi corona. Dalam ilmu kimia, untuk mencari solusi dari setiap permasalahan itu harus berlandaskan kepada eksperimen dan penalaran akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus dilaksanakan secara sistematis dan logis dengan suatu metode standar yang sudah disepakati oleh seluruh ilmuwan yang disebut dengan metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Kemudian setelah kita merumuskan masalah, langkah yang kedua adalah melakukan observasi atau menggali informasi melalui studi literatur atau membaca sumber-sumber belajar. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menyusun hipotesis atau dugaan. Kemudian setelah kita menyusun hipotesis, langkah yang berikutnya adalah melakukan eksperimen atau menguji hipotesis yang sudah kita tentukan. Nah, di dalam melakukan eksperimen ada beberapa variabel yang harus kita uji. Ada yang disebut dengan variabel bebas, ada yang disebut dengan variabel terikat, dan ada yang disebut dengan variabel terkontrol. Variabel bebas yaitu variabel yang kita ubah-ubah nilainya. Kalau variabel terkontrol yaitu variabel yang sengaja kita buat tetap. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung kepada variabel bebas. Nah, setelah kita melakukan eksperimen dengan menentukan variabel-variabel tadi, kemudian kita melakukan pengolahan data. Kita ambil data sebanyak-banyaknya, kita olah, kemudian dianalisis supaya mengambil suatu kesimpulan. Nah, setelah kita menemukan suatu kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang kita teliti. Setelah kita menemukan kesimpulan, maka kesimpulan itu bisa kita publikasikan atau kita komunikasikan. Nah, Ananda, untuk lebih memahami bagaimana proses penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, Ibu akan memberikan contoh kasus suatu kejadian yang terjadi di Minamata, Jepang sekitar tahun 1958. Pada saat itu di Minamata terjadi kematian ratusan penduduk akibat suatu penyakit yang gejalanya adalah kelumpuhan saraf. Hal ini menyebabkan para ilmuwan kemudian menemukan masalah. Masalahnya adalah kematian ratusan orang karena gejala kelumpuhan saraf. Kemudian setelah merumuskan masalah, dilakukanlah observasi apa penyebabnya dari gejala penyakit tersebut, dan setelah itu dimunculkan suatu hipotesis. Ternyata kemungkinan kejadian gejala kelumpuhan saraf itu diakibatkan oleh logam berat raksa atau Hg. Nah, untuk membuktikan hipotesis itu, kemudian para ilmuwan melakukan suatu eksperimen. Karena di situ, di sekitar teluk itu, masyarakatnya mengkonsumsi ikan yang dihasilkan dari teluk ya, yang diambil dari teluk. Dan ternyata setelah dilakukan eksperimen, diambil data-data, di dalam tubuh ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang meninggal tadi itu memang mengandung logam raksa yang tinggi. Nah, setelah dilakukan eksperimen, kemudian diolah data dan dianalisis, memang akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa penyebab terjadinya kematian karena kelumpuhan saraf itu adalah konsumsi
atau kadar logam berat atau kadar raksa yang berlebihan dari tubuh si korban. Dan raksa itu berasal dari ikan yang dikonsumsi oleh mereka. Nah, kemudian setelah diambil kesimpulan, maka dibuatlah suatu teori bahwa logam berat raksa itu akan mengakibatkan gejala penyakit kelumpuhan saraf. Dan kemudian hasil kesimpulan itu dipublikasikan. Nah, itu adalah contoh menentukan suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Gimana Ananda? Bisa dipahami? Selanjutnya, kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium kimia. Anak-anak, kita melakukan eksperimen di laboratorium. Nah, di dalam laboratorium tentunya terdapat banyak sekali bahan kimia dan juga alat-alat yang kita gunakan untuk eksperimen atau percobaan. Di antara bahan-bahan kimia itu ada yang berbahaya dan juga ada yang tidak. Untuk membedakan mana bahan kimia yang berbahaya dan bahan kimia yang tidak berbahaya, biasanya itu dilengkapi dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol untuk bahan kimia berbahaya diantaranya adalah simbol untuk bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif. Kemudian ini adalah simbol untuk bahan kimia yang mudah terbakar. Kemudian yang sangat mudah terbakar. Kemudian juga bahan kimia yang bersifat toksik atau beracun, bahan kimia yang bersifat korosif, bahan kimia yang bersifat merusak lingkungan. Nah, kemudian kita juga menggunakan alat-alat dalam melakukan eksperimen. Alat-alatnya apa saja? Di antaranya adalah labu Erlenmeyer, gelas kimia atau beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, tabung reaksi, ini pipet volume, labu ukur, plat tetes, batang pengaduk, mortar dan alu, pembakar spiritus, buret, kaki 3, penjepit tabung reaksi, dan kawat kasa. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.